ini nggak jadi sebentar ya. Ya Allah. Oke, udah jadi. Mari kita mulai praktikum statistika non parametrik pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya share screen dulu. Nah, untuk datanya silahkan kalian buka yang tadi aku kirim di grup. Jadi ada contoh kasus seorang ahli farmasi ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh obat terhadap perubahan berat badan sebelum mengonsumsi obat penambah berat badan merek XYZ dan sesudah mengonsumsi obat penambah berat badan merek XYZ selama 1 minggu. Jadi dari perubahan itu tuh kita buat dulu tandanya. Nah, di situ kan nilai X itu sebelum, yaitu sesudah. Nah, jadi kalau semisal nambah berarti tandanya itu plus. Kalau berkurang itu tandanya min gitu. Kalau sama pakainya 0 dan nanti tuh nggak dipakai buat uji binomialnya. Untuk perintahnya seperti ini. Nah, jadi kan ternyata yang dari data tadi itu yang tandanya negatif itu ada 2, yang tandanya positif itu ada 14.
Nah, karena kalau yang 0 itu kan nggak dipakai. Ini kan semua datanya itu ada 15. Karena yang 0 itu nggak dipakai, jadi apa sih? Jumlah seluruh tandanya itu kan jumlah seluruh datanya 15. Nolnya nggak dipakai. Berarti yang dipakai itu 14. Gitu. Untuk apa? Binom tesnya tuh nanti pakainya 2, 14, dan 0,5. 0,5 ini tuh apa? Kan sebelum dan sesudah. Jadi itu separuh-separuh gitu kan jadinya 0,5. Untuk alternatifnya itu pakai two stated. Untuk hipotesisnya itu H0 tidak terdapat perbedaan berat badan sebelum mengonsumsi obat penambah berat badan merek tadi itu dan sesudah mengonsumsi obat penambah berat badan. Jadi untuk P plus itu sama dengan P min. Untuk H1-nya terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah mengonsumsi obat. Untuk perintah di R-nya seperti ini. Kalau kalian udah buka R, bisa sambil dicoba. Udah kelihatan kan ya? Ya, kita pakai binom tes. Maksudnya two side itu ini ujinya tuh dari dua arah sisi. Nah, untuk interpretasinya, ini kan di sini nilai P value-nya itu 0,01294. Kalau kita pakai taraf signifikansi 0,05, berarti kan ini P value-nya kurang dari 0,05, berarti H0-nya tuh ditolak. Jadi, kesimpulannya H1 diterima atau terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah mengonsumsi obat penambah berat badan. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, kalau ini kan kita materinya banyak yang tertinggal. Kalau semisal besok nambah jam, kalian bisa nggak?
hari Sabtu. Soalnya dari Bu Zuli menyarankan Jumat Sabtu ini kita selesai 4 uji, 4 materi. Ya nanti siapa yang sempat buat ikut aja, terus nanti kan direkam ya, saya upload kayak gitu aja. Ya, nanti tugasnya jadi satu aja. Dari uji tanda ini ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Kalau belum ada yang nanya, lanjut ke uji Wilcoxon. Mbak, suaranya kecil banget. Suaranya kecil banget. Iya, Mbak. Kejauhan. Sekarang kedengeran nggak? Masih kecil, Mbak. Masih kecil. Soalnya pakai laptop, pakai headset ya. Ya, sebentar. Kedengeran? Kedengeran nggak ya? Lagi Mbak, besarin lagi. Aduh. Halo? Jelas nggak? Hah? Aduh. Udah jelas? Bisa kita lanjut? Atau tadi ada yang mau nanya dulu?
Diulangin bisa nggak, Mbak? Gimana? Halo? Bisa dilanjut atau yang tadi masih belum jelas? Diulangin yang tadi, Mbak. Oh, lagi. Oke. Nah, tadi kan aku udah ngirim data di grup ya. Jadi itu tuh studi kasusnya. Ada seorang ahli farmasi akan menguji pengaruh obat penambah berat badan terhadap perubahan berat badan itu sendiri. Jadi di situ datanya ada yang sebelum dan sesudah mengonsumsi obat. Nah, di sini kita pakai dua ini. Dari data tadi kan kita udah lihat di situ ada yang tandanya positif, ada yang negatif, ada yang nol. Ya kan? Nah, terus kita pakainya yang kecil, yaitu tanda negatif, yang jumlahnya kecil, itu tandanya negatif itu kan ada dua. Jumlah dari keseluruhan tanda itu kan ada 14. Ya. Nah, karena ini dari dua sisi, kita pakainya 0,5 dan alternatifnya itu two side. Begitu. Untuk hipotesisnya, H0 itu tidak ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah mengonsumsi obat. Ya gitu. Untuk H1-nya ada terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah mengonsumsi obat. Kayak gitu. Nah, untuk interpretasinya, dari output ini kan kita lihat nilai p-value-nya itu 0,01294. Di sini p-value ini tuh kan kurang dari 0,05. Berarti H0 ditolak. Sehingga H1 diterima. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa terdapat terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah mengonsumsi obat. Begitu. Jelas? Bagaimana? Ya, Mbak, jelas. Ini uji tanda pakainya kan binom tes sama kayak uji binomial kemarin. Tapi kan kalau yang uji binomial kemarin tuh alternatifnya pakai yang less dan greater itu loh. Karena kita ujinya tuh dari sisi kiri dan sisi kanan gitu. Sementara kalau yang uji tanda ini kita pakainya dari dua sisi. Tapi di sini kita melihat
apa ya, dari jumlah tandanya gitu. Begitu? Ada yang mau ditanyakan? Mbak mau bertanya. Oke. Lanjut ya. Untuk uji Wilcoxon, kita tetap harus masukin datanya. Ini datanya masih pakai data yang tadi. Kalian bisa import data dari ini kan, apa? Dari file CSV atau masukin manual. Ini karena saya tadi belum sempat buat datanya. Jadi tak masukin manual aja. Ya, silahkan. Gimana? Siapa ya tadi yang mau nanya? Saya Mbak mau bertanya. Halo, apakah kedengeran? Halo? Tadi ada yang mau nanya, siapa ya? Iya, saya Mbak. Kan di sini binom tesnya itu dalam kurung 2,14,0,5, Tadi alternatif. keluar sendiri, po. Gimana? Oh iya, silahkan. Kedengeran. Ya, Kalau yang alternatif two sided itu harus menyertakan harus menyertakan input alternatif two sided apa nggak usah Mbak? iya. Soalnya kalau yang Alternatifnya pakai two side iya, atau dari dua sisi. iya, soalnya kalau yang di modul yang yang Mbaknya berikan kemarin itu tuh yang uji dua sisi nggak pakai alternatif two sided. Benar nggak sih Mbak? Yang mana ya? Iya. Yang uji binomial. Oh, oh ya, yang kemarin yang uji binomial kemarin tuh kan ada yang nggak pakai ini ya, alternatif two sided. Nah, ini tuh tetap pakai, soalnya tuh kan ini ada dua sisi, yaitu positif dan negatif. Kalau yang kemarin tuh nggak pakai karena emang ini, bentar. Kemarin kasusnya apa ya? Sebentar saya cek. Oh, yang dadu itu ya? Oh, yang dadu itu kan apa? Ini kan kasusnya dadu kan kemungkinan dari semuanya itu kan cuma 1/6. Sementara yang keluar itu angka 3 gitu. Kan nggak ada kemungkinan lain kita mau ngukur yang keluar itu angka selain 3, 1, 2, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, ini kan kasusnya juga beda. Sementara kalau yang ini, yang kemarin pakai less than greater, itu kan ada kemungkinan yang lebih besarnya
dan ada kemungkinan muncul yang kecil gitu. Nah, sementara yang uji tanda ini, kenapa pakai dua sisi? Karena ini kan ada yang tandanya positif dan negatif. Begitu. Paham nggak? Gimana? Gimana Mbak? Coba diulangi sekali lagi. Kemarin yang uji binomial, tapi nggak pakai alternatif itu, karena itu kan kasusnya emang uji ini kan apa? Kasusnya dadu. Dadu kan kemungkinan munculnya 6 dan apa kita tuh ingin tahu angka 3 yang muncul sebanyak 9 kali dari 24 kali pelemparan. Gitu. Kan kalau muncul angka 3 itu kan berarti kan kita emang udah mau apa? Menguji angka 3 itu kan, bukan apa? Bukan dari angka 1, 2, 4, 5 atau 6 gitu kan. Jadi nggak perlu pakai alternatif karena kita sudah tertuju mau nguji angka 3 itu. Nah, bedanya sama yang two side ini kan kita apa? Ngujinya tuh ada tanda yang positif dan negatif. Begitu. Jadi probabilitasnya tuh 0,5. Paham nggak? Sudah Mbak. Hmm. Apa di apa uji tanda ini kita tuh makanya yang depan itu pakai jumlah tanda yang paling sedikit. Misal ternyata jumlah tanda yang positif itu 3 gitu, berarti kita pakai yang 3 itu. Misal ternyata dari data tadi tuh yang tandanya positif itu jumlahnya ada 3, selebihnya negatif gitu. Berarti kan jumlah datanya semuanya kan ada 15. Berarti nanti binom tesnya 3, 15, terus 0,5, terus alternatifnya tetap pakai two side. Begitu. Ya, paham nggak? Paham Mbak. Oke, lanjut uji Wilcoxon ya. Baru 3, 4, 5.
muncul. Nah, kita kan udah import datanya. Sebelum dan sesudah mengonsumsi obat. Kemudian kita buat variabel Y dan X. Yaitu dari data 1 sudah. Kalau variabel X, ini data 1 dengan kita bisa lihat Y-nya tuh. Y-nya jadi gini. Untuk X-nya ini. Ya. Terus kita uji Wilcoxon. Wilcox test. Dari X, Y, mana nih? Wil. Nah, dari uji Wilcoxon ini kita bisa melihat nilai p-value-nya itu 0,002061. Untuk hipotesisnya itu sama kayak yang tadi uji tanda itu. Untuk H0-nya itu tidak terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah mengonsumsi obat. Terus H1-nya juga terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah mengonsumsi obat. Nah, di sini nilai p-value-nya itu 0,002061. Berarti ini kan kurang dari 0,05. Berarti H0-nya tuh ditolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah mengonsumsi obat. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan? Halo? Suara saya kedengeran kan ya? Dengar, Mbak.
Kedengeran, Dari Mbak. uji Wilcoxon ini ada yang mau ditanyakan nggak? Mbak kan Revi ngikutin Mbak kan. Kok masih error ya? Enggak. Halo? Oh iya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Datanya? Oh, nggak. Gimana? Udah nggak error? Ya kan dari uji Wilcoxon? Belum ada Mbak. Oke. Kalau belum ada yang mau ditanyakan, besok kita mengadakan pertemuan lagi untuk uji Kruskal-Wallis dan uji apa ya? Nantilah, uji Spearman. Nah, besok kira-kira jam seginian lagi, jam 10, kita adain kelas lagi. Kalau ada yang mau ikut silahkan. Kalau misal tidak bisa, nanti kan ada recordnya. Nanti saya upload. Begitu ya? Ya Mbak. Ya. Siap. Bisa saya tutup? Bisa. Atau ada yang mau bertanya lagi? Ya, kalau tidak ada, saya tutup ya. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau banyak kesalahan atau jelasnya kecepatan. Nanti kalau ada yang bingung, silahkan boleh tanya, bisa PC saya. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Terima kasih.